masing-masing. Amin. Kita baca secara responsornya. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di bait Allah yang kudus untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita sungguh menyadari bahwa karena darah Tuhan Yesus kita bebas dari hukuman Allah dan kita hidup semakin lebih baik dan tidak jatuh lagi di dalam dosa. Mari kita bernyanyi dari nomor 76 ayat 1 sampai 12
ayat yang kedua demikian bunyinya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah kami menghakimi semua orang. Kami dapat ke depan mengulangi segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah Roh Kudus agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang dan memperoleh hidup yang kekal. Kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dilemukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh beliau-beliaunya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan kematian Yesus Kristus ini, yaitu yang tertulis di kitab Zakaria pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat ke-17. Demikian bunyinya. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Sebab aku melentur Yehuda bagimu, busur puisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memanggil engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumbar-pengumbar. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyerangan, seperti penjuru-penjuru mesbah. Seperti orang sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya, terutama bertumbuh besar karena gandum dan anak karena anggur. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang meninggal secara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut, pada hari ketiga bagi keluar dari neraka mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang pula untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 185 sekaligus persembahan amalan Tuhan. Jiwa
mengasihi kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang rela datang ke dunia, jadi persembahan penebusan dosa kami kepada Allah. Dan sekarang kami menerima perdamaian itu dalam darah anak Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah kami, pada ibadah kami hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan Roh yang Kudus, agar Roh Kudus yang mengajari kami, menuntut kami, agar mau mendengarkan, mengingat dan melakukan segala perintah Tuhan, agar kami boleh berjalan kepada jalan kebenaran dan hidup yang kekal itu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan ayat 33 sampai ayat 41. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan dengan judul Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengarkan itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, dengan demikian berkatalah ia, sesungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat memperingati Jumat Agung buat kita semua. Dengan ini saya akan mengatakan selamat kepada kita memperingati perayaan peringatan. Nanti itulah yang kita ibadahkan pada Jumat Agung pada hari ini. Itu sebabnya tidak heran di mana-mana gereja-gereja sudah sangat tentu jemaatnya pasti berbondong-bondong datang mengikuti ibadah Jumat Agung, merayakan memperingati kasih Allah yang luar biasanya
di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Saudaraku, tentu ada dua hal yang selalu kita ingat dalam hidup ini. Ya. Setiap orang pasti akan melihat dua kisah dalam hidupnya. Yang pertama yaitu pengalaman atau kisah yang berbahagia. Semua kita pasti mengingat kesan-kesan sesuatu hal yang pernah terjadi yang membuat hati kita bahagia. Baik itu keberhasilan, baik itu berkat, baik itu kesehatan, sesuatu hal yang membuat kita berbahagia, itu akan selalu kita ingat kapan itu kita terima. Sebagai contoh, seorang ibu akan selalu mengingat kapan, pada saat apa, tanggal berapa, situasinya bagaimana ketika dia melahirkan anaknya. Karena itu momen yang sangat berbahagia bagi seorang ibu. Dan itu akan selalu dia ingat sampai seumur hidupnya. Ada hari yang berbahagia yang dia terima dari Tuhan. Yang kedua, setiap orang pasti akan selalu mengingat masa-masa sulit yang pernah dia alami. Masa-masa yang... Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada